Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Jadi, sebelumnya perkenalkan nih Kak, nama saya itu Husna Sabrina Piadegarini dari Offering C23 dengan NIM 230121609067. Nah, pada mata kuliah Pendidikan Era Digital atau Konten Digital ini, saya sedang di UAS ini membuat produk yang mengenai eh, produk saya itu menjelaskan tentang prototipe fitur tambahan untuk Sepada Indonesia yang saya beri nama itu Learning Challenge. Nah, sebelumnya kan Kak Mada nih pernah nih nyoba pakai website atau pernah coba menggunakan Sipada kan Kak? Iya, pernah. Nah, jadi saya jelaskan dikit nih Kak, maksud produk saya. Jadi itu latar belakang dan masalahnya yang sudah saya analisis di Spada itu, kalau dilihat itu kan di Spada itu kan platformnya pembelajarannya itu yang dipakai tuh banyak siswa. Tapi fitur-fitur di Spada itu masih sangat standar seperti absensi, materi, tugas dan kuis. Nah, dari analisis yang saya lakukan, banyak siswa nih merasa pembelajarannya itu online, terus juga membosankan, monoton, dan kurang memotivasi. Makanya saya coba masukkan konsep gamifikasi ke Spada lewat fitur learning challenge ini. Jadi intinya tuh bikin belajar lebih menyenangkan, bikin pelajar lebih aktif, dan bikin proses belajar itu terasa seperti memainkan sebuah game gitu, Kak. Nah, jadi langsung saja saya akan eh, menjelaskan produk saya, Kak. Jadi saya akan menge-share produk saya. Baik. Nah, apakah sudah terlihat, Kak Mada? Sudah. Nah, jadi produk saya itu kan tentang learning challenge ya Kak ya di Spada. Jadi tuh eh, di mana itu nanti di sebelah kiri itu kan ada total poin 450. Nah, itu di bawahnya tuh ada target levelnya kayak sampai 1000 gitu. Terus level saat ini tuh kita ada di level apa gitu. Nah, dan di sebelah kanannya itu ada rencana terbaru Anda. Jadi fitur yang pertama itu ada dashboard Anda, yang dimana itu kalau misalnya kita lihat daftar tantangan ini, kita akan ditujukan kepada slide selanjutnya yaitu learning challenge tentang dashboard tantangan, yang dimana itu selain mahasiswanya tuh bisa melihat tantangannya tuh nanti kita bisa sambil bermain gitu Kak. Jadi di dashboard tantangan ini ada kayak judulnya itu misalnya diskusi substansi atau enggak studi kasus nih Kak. Terus di bawahnya itu ada penjelasan tentang itu sebuah diskusi atau mempelajari studi kasus. Nah, kemudian tuh ada deadline-nya. Terus itu tuh juga menjelaskan itu tugasnya secara individu atau kelompok. Nah, kemudian tuh ada poin-poinnya yang harus kita kumpulkan. Jadi nanti itu di sebelah kanannya itu ada ringkasan progres atau total poinnya itu kita udah nyampe mana gitu. Misalnya 450 dan levelnya itu partisipasi aktif atau level apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita klik mulai di tantangannya itu bakal ditujukan ke instruksi learning challenge pada kayak kuis-kuis biasa gitu kakak masih ada instruksi learning challenge-nya. Nah, jadi di sini tuh di slide selanjutnya itu ada instruksi learning challenge-nya di mana itu nanti ada tantangan, diskusi aktif dan kolaboratif. Nah, di sini juga tuh ada kayak mengumpulkan 50 poin, terus ada satu budget baru dan juga menjelaskan langkah-langkahnya kayak misalnya satu masuk ke Google Forum diskusi di Spada, kedua berikan minimal dua tantangan kayak berkualitas, lalu ketiga itu respon komentar dari teman lain, serta yang terakhir tuh unggah bukti hasil diskusi. Dan di bawahnya ini juga ada deadline-nya gitu, Kak. Nah, di sini itu di bawah ada kayak tombol kembali ke dashboard. Nah, kalau kembali ke dashboard itu nanti siswa balik ke dashboard pertama gitu atau slide pertama. Nah, sedangkan kalau misalnya mulai tantangan nanti tuh bakal langsung masuk ke tantangannya gitu Kak. Nah, kemudian setelah dikerjakan tantangannya itu kita akan dapat reward nih Kak yang dimana itu nanti dapat ucapan selamat. Kayak habis mengerjakan kuis itu kan mesti ada kayak rewardnya gitu kan Kak.
Nah, jadi di Ya, fitur learning sign itu juga begitu. Jadi ada kayak ucapan selamat kayak telah menyelesaikan learning challenge terus dapat poinnya gitu. Terus rencana baru. Jadi kita tuh tahu gitu, oh kita udah cuma dapat 50 atau kita dapat 40, mungkin ada yang salah dalam pengerjaannya tadi. Nah, jadi di bawahnya juga tuh ada tombol kembali dan papan peringkat. Nah, kalau kembali tuh nanti kita kembali ke dashboard gitu, Kak. Jadi kayak kembali ke dashboard atau kembali ke tantangan gitu. Nah, di bawahnya ada papan peringkat. Jadi setelah kita mengerjakan tantangannya itu, kita bisa tahu nih Kak, papan peringkat kita kayak di mana. Nah, jadi di fitur selanjutnya itu ada leaderboard yang dimana tuh top 10 kolaboratif terbaik kayak pekan ini gitu. Jadi kayak misalnya ranking satu itu Muhammad Andi dan tentang dapat poinnya itu 700 poin. Nah, kalau misalnya di yang kedua ada Alexa Chandranita dengan poin 600 poin. Nah, kalau yang ranking 3 Akila Vektania dan dia tuh di ranking 3 dengan poinnya tuh 500 poin. Jadi nanti kalau kembali ke dashboard lagi tuh dia bakal kembali ke fitur pertama dan kalau misalnya tantangan baru, dia akan mencari tantangan baru lagi yang telah disiapkan oleh dosennya di learning challenge-nya gitu, Kak. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya share. Nah, jadi saya sebelumnya punya pertanyaan nih Kak buat Kak Mada. Nah, jadi baik. Gimana? pertanyaan ini Kak, bagaimana pendapat Kakak mengenai kejelasan alur fitur learning challenge yang saya desain ini Kak? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri itu untuk alurnya itu sudah punya kerangka logis yang baik ya, mulai dari daftar, tantangan, hasil maupun poin. Namun mungkin perlu diperhatikan ekstra lagi pada tata letak dan juga label agar pengguna itu tidak bingung dengan banyaknya pilihan seperti itu. Oke, makasih Kak. Terus saya juga punya pertanyaan lagi nih Kak. Apakah elemen gamifikasi seperti poin, budget, level, atau leaderboardnya itu pada prototipe ini sudah tepat dan relevan untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya Kak? Em, Mungkin secara konsep itu pilihan elemen gamifikasi itu sudah relevan dan juga sejalan dengan praktik yang mungkin nantinya akan digunakan gitu ya. Namun mungkin perlu literatur untuk meningkatkan gamifikasi itu bisa menjurus ke motivasi ekstrinsik, gimana siswa itu hanya fokus untuk yang dimana siswa itu hanya fokus mendapatkan poin, bukan untuk belajar untuk memahami materi seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Terus pertanyaan ketiga nih Kak, menurut Kakak, apakah desain visual prototipe ini sudah cukup jelas, mudah dipahami, dan mendukung tujuan pembelajaran? Mungkin desain visual itu sudah mengarah ke interaktif dan gamified, tapi untuk mendukung tujuan belajar dengan sempurna itu juga perlu itu ya, apa namanya? Kayak mungkin dipoles agar lebih friendly friendly lagi gitu. Lalu pertanyaan keempat nih Kak, dari sisi pedagogis, apakah fitur learning challenge ini berpotensi meningkatkan keterlibatan atau manajemen siswa di SPADA nih Kak? Mungkin iya ada potensi cukup besar. Kan banyak juga penelitian itu menunjukkan bahwa gamifikasi itu mampu meningkatkan itu ya motivasi dan juga eh, kemampuan siswa bahkan retensi materi seperti itu. Namun juga itu kalau kan mungkin ini anu ya digital ya juga perlu diwaspadai gitu efek sampingnya seperti mungkin siswa overfokus pada poin atau persaingan yang tidak sehat seperti itu. Oke Kak, terus pertanyaan terakhir nih Kak, apa saran utama Kakak untuk perbaikan prototipe ini jika dikembangkan lebih lanjut nih Kak? Mungkin kalau menurut saya ya, mungkin tambahkan instruksi dan juga panduan penggunaan pada setiap bagian. Kan terutama bagi pengguna baru pasti agak ribet ya kalau nggak ada buku panduannya.
Terus juga mungkin kayak digunakan umpan balik dan juga refleksi di setiap challenge yang sudah mereka kerjakan seperti itu. Juga mungkin menambahkan variasi tantangan, nggak hanya kuis dan poin aja seperti itu. Hmm, baik, terima kasih sebelumnya nih Kak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk produk saya dan saya berterima kasih atas keluangan waktu Kakak untuk lihat produk saya nih Kak. Jadi saya berterima kasih. Jadi sekian yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.